Swastiastu. Salam. Kamu mau kemana? Aku mau ke pura. Oh, mau beribadah ya? Oh iya, sudah dulu ya, Om Swastiastu. Oh iya, selamat beribadah ya. Saya baru tahu bahwa agama Hindu ada di Nusantara. Lantas, dari mana ya agama Hindu itu? Oke, mari kita belajar tentang asal-usul agama Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Oke, saya klik dulu. Asal-usul agama Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi agama Hindu-Buddha itu berasal dari India. Nah, ada 5 teori yang mendukung masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Baru tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Perkenalkan, nama saya Munir, pengajar sejarah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Oke, langsung saja. Perhatikan tayangan berikut, cermati dengan baik apa yang kalian pikirkan. Nanti silakan akan dikaitkan dengan materi. Pemaparan kali ini adalah kompetensi dasar 3.1 mengenai asal-usul agama Hindu-Buddha serta eksistensinya berupa kerajaan maritim Hindu-Buddha dan wujud akulturasinya di Nusantara. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dikarenakan adanya jalur pelayaran India-Cina. Jalur ini dibagi menjadi 2 sebenarnya. Pada awalnya adalah jalur darat India ke Cina. Karena banyaknya perampok di darat dan tidak amannya barang-barang yang akan dikomoditaskan menjadi barang perdagangan, maka diubahlah jalur darat tadi menjadi jalur laut. Seperti tertera pada peta, jalur ini dinamakan dengan jalur sutra. Mengapa kok dinamakan dengan jalur sutra? Dikarenakan barang yang diperdagangkan umumnya adalah kain sutra. Kain sutra berasal dari Cina. Ketika di Nusantara, masyarakat di Indonesia atau Nusantara sangat diuntungkan karena menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Selain itu, secara langsung ataupun tidak langsung, masyarakat di Nusantara ketika itu juga ikut aktif dalam perdagangan sehingga bercampur baur. Sekarang masuknya agama Hindu-Buddha dilandasi oleh 5 teori. Yang saya tayangkan adalah segitiga kasta yang terdapat di agama Hindu. Yang pertama, teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar ke Indonesia atau Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Kedua, teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Goong. Proses masuknya Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India yang tentunya menyesuaikan dengan angin musim untuk berdagang di Nusantara atau Indonesia. Dalam waktu tertentu, para pedagang menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi.
Yang ketiga adalah teori ksatria dikemukakan oleh C.C. Bird dan Mukherjee serta diperkuat oleh J.L. Mons, bahwasanya ada yang mengatakan bahwa banyak golongan ksatria dari India ini terlibat konflik. Adanya kehancuran di India Selatan, mereka lari ke Nusantara sehingga membentuk kerajaan yang baru. Itu katanya J.L. Mons. Yang keempat, teori sudra dikemukakan oleh Van Faber bahwa golongan sudra itu atau buruh meninggalkan daerah asalnya dan pergi ke Nusantara untuk memperbaiki nasib hidupnya. Yang terakhir ada teori arus balik dikemukakan oleh F.D. Kappos, menjelaskan peran aktif dari orang-orang di Nusantara mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kelas pertama adalah silakan melaksanakan tes lisan tentang 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara seperti yang ada di paparan sebelumnya. Sehubungan dengan pembelajaran jarak jauh, maka bagi individu dan kelompok silakan melaksanakan itu dengan cara WA video call secara mudah saja ya. Komunikasikan dengan pengajar. Jika melebihi 10 orang dalam waktu bersamaan, silakan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Batas waktu atau rentang waktu adalah 3 jam pertemuan dimulai dari 16 Juli sampai 30 Juli 2020. Maksimal saya menerima sampai pukul 6, jadi lebih dari jam 6 malam, ya mohon maaf. Sesuai dengan jam kerja ya, Senin sampai Jumat. Untuk mengisi 3 JP, silakan kalian nanti menganalisa kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Tentunya silakan bentuk kelompok, kemudian buatlah media pembelajaran, entah itu PPT, entah itu video, tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Sedangkan ketentuannya, kelompok, materi, dan pembagian kelompok nanti akan saya bagi di Google Classroom, akan saya lampirkan kelompok-kelompoknya. Pada pertemuan terakhir, kelompok yang akan saya tunjuk baik dari kelas IPS 1, 2, dan 3 wajib mempresentasikan hasil kerjanya melalui Google Meet. Jadi di akhir jam pertemuan atau 3 JP-nya nanti silakan semuanya mengikuti kelas Google Meet yang akan saya tayangkan. Adapun pengaruh Hindu-Buddha secara umum adalah bidang pemerintahan, sosial, kebudayaan, ekonomi, agama. Banyak sekali pengaruhnya. Bidang pemerintahan contohnya, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Dahulunya di masa praaksara yang menganut animisme dan dinamisme, mereka turun-temurun dengan sistem primus inter pares atau sistem sebuah kewibawaan dari seorang kepala suku. Nah, akhirnya digantikan oleh sistem raja, seperti halnya di India. Jadi, yang berhak menjadi raja adalah anaknya raja. Kedua, bidang sosial, munculnya sistem kasta, ada 4 kasta, disebut dengan segitiga kasta, pasti menimbulkan perbedaan. Ini pun juga terkait dengan fungsi-fungsinya. Ada Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Bahasanya, bidang ekonomi, munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan mengakibatkan kapal-kapal dagang banyak yang singgah sehingga mengakibatkan sebuah rute perdagangan atau sebuah siklus perdagangan yang sangat berjalan dengan baik. Kemudian di bidang agama, berkembangnya pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha di berbagai wilayah, ini menjadikan sebuah kepercayaan roh halus atau animisme dan dinamisme berubah menjadi pemujaan terhadap dewa-dewa. Adapun contohnya banyak sekali ya, contohnya di seni bangunan, seni rupa dan ukir, sastra dan aksara. Silakan dipelajari sendiri. Sekian materi 3.1 tentang asal-usul Hindu-Buddha, masuknya Hindu-Buddha, teori masuknya Hindu-Buddha, eksistensinya, kerajaan maritim Hindu-Buddha, dan wujud akulturasinya. Tetap semangat, jaga kondisi, sesuaikan diri dengan protokol COVID-19. Oke, yang pertama, silakan jadwalkan diri kalian untuk melaksanakan tes lisan. Tetap semangat, kerjakan dengan baik,
laksanakan waktu kita ada 2 kali pertemuan untuk melaksanakan tes besar. Kalau begitu, saya akan mencoba menghafalkan 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Harus berusaha dengan keras ini. Bismillah.